Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Ferdian Daris, si arsitek halu, arsitek di negeri dongeng berjuta mimpi yang semaunya sendiri, bukan fakta yang terjadi. Video ini hanya dibuat untuk hiburan. Apabila ada pihak yang tersinggung, harap jangan dibawa perasaan, karena perasaan gua hanya untuk biasa orang. Di channel ini gua akan bahas tentang sebuah isu-isu mengenai pembangunan yang tidak terwujud, maka di sini akan kita wujudkan menjadi nyata, guys. Untuk itu jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini, guys, supaya channel ini berkembang. Sekian intro dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1, 2, 3, action. Halo guys, balik lagi sama gua Ferdian Daris. Nah, kali ini gua berniat untuk mendesain stadion berstandar internasional, guys. Bagi gue standar internasional tuh masih kurang ya untuk saat ini ya. Standar FIFA untuk saat ini di stadion masih kurang karena pada tragedi Kanjuruhan kemarin yang menewaskan ratusan orang tuh, bagi fans Indonesia tuh masih kurang stadion tersebut, guys. Maka dari itu gue di sini berniat untuk mendesain stadion berstandar nasional dan internasional yang dipastikan aman untuk para sepak bola dan juga supporter, supaya tragedi dari Kanjuruhan tidak terulang kembali. Nah, kali ini gue sudah mendownload sebagai modul kita ya. Gue udah mendownload stadion di sini. Stadion ini nantinya gue akan beri fasilitas tambahan agar bisa mendukung dan agar bisa lebih aman untuk para penonton, guys. Nah, di sini gue berniat untuk menambahkan pagar besi. Nah, pagar ini nantinya akan dialiri listrik, kemudian melingkari lapangan ya, guys. Ini mencegah untuk terjadi seperti kemarin tuh penonton pada turun ke lapangan. Nah, karena tidak ada pagar ini, guys, andaikan saja ada pagar ini yang dialiri listrik, pasti penonton tidak akan mendekati pagar tersebut dan kemungkinan pasti akan aman ya, guys ya. Untuk para supporter yang sering menjebol pagar agar bisa nonton gratis, nah ini pondasi ini mungkin kita bisa tanamkan sedalam 1 km ke dalam tanah supaya pondasinya kuat, nah sehingga tidak mudah dirobohkan oleh siapapun ya, guys ya, nantinya ya. Nah, serta di atas pagar ini ada pagar kawat besi ya, pagar kawat berduri maksud saya. Nah, pagar kawat berduri ini berfungsi untuk ketika anak-anak yang anti listrik ya, manusia listrik, mereka akan kebal terhadap listrik. Kemudian ketika kita kasih pagar berduri ini, nah dia juga tidak akan bisa naik ke atas pagar ini, guys, atau merobohkannya pun tidak bisa karena pondasinya ini sedalam 1 km, serta ini terdapat listrik bertegangan tinggi ya, guys ya. Mungkin 1 juta kilowatt bisa dipasang di sini agar supaya penonton yang rusuh tidak akan bisa menyentuhnya. Kalaupun mereka menyentuhnya tuh akan merugikan mereka sendiri, tidak orang lain seperti kemarin ya, guys ya. Karena tragedi kemarin tuh supporter yang rusuh mengakibatkan orang-orang yang tidak bersalah jadi terluka. Nah, karena itu gue mendesain ini, guys. Gue tidak akan menyalahkan siapapun. Nah, di sini gue akan mengatasinya semuanya, semua masalah akan gue atasi berdasarkan dari supporter maupun dari pihak penyelenggara ataupun polisi ya. Nah, gue di sini akan mencoba untuk mengefulkan gitu ya. Nah, karena ini terlalu berat ya, guys ya, gue berusaha untuk membuat hitam putih terlebih dahulu. Nah, agar kita akan lebih ringan dalam mengeditnya, guys ya. Nah, untuk kita sendiri tuh perlu dibuatkan stadion dengan area runningnya gitu ya, seperti ini. Soalnya kalau tanpa running dan langsung tribun seperti JIS sekarang, mungkin ya stadion modern sekarang tuh tidak cocok di Indonesia, karena nantinya seperti misal penonton melempar botol atau apa kan terkena pemain ya kalau tanpa ada itu ya. Maka dari itu gue di sini menyarankan untuk standarnya tuh harus ada seperti ini, guys ya.
agar penonton tidak rusuh. Kalaupun rusuh tidak akan sampai ke pemain dan ke lapangan sama-sama tersebut guys. Nah, ini adalah cara mengatasinya seperti ini. Oke ya, ini udah termasuk ringan ya gitu ya. Nah, di luar stadion pun ada space ya. Kalau kemarin di Stadion Kanjuruhan tuh terdapat space, cuman dipakai untuk semacam penonton lesehan. Nah, di sini space ini berfungsi untuk nantinya bisa memberi jarak kepada pelempar botol agar tidak bisa menjangkau para pemain di lapangan guys. Oke, gue sepertinya rada kesulitan untuk memberikan keringanan ya. Oke guys, gue akan mencoba unhide lagi ya, takutnya hilang ketika gue hidden. Nah kan bener kan guys, hilang kan. Nah makanya gue harus Ctrl Z untuk mengembalikannya. Sebaiknya kita seperti ini aja ya guys. Ini cukup berat karena gue mengeditnya sebenarnya pakai PC yang lumayan ya. Ini bukan PC gue ya tentunya ya. Gue hanya memanfaatkan fasilitas yang gue dapat untuk mendapatkan konten-konten hobi gue ini guys. Oke, gue akan berjuang untuk memenuhi dari lapangan ini. Nah, ini desain ini live ya guys ya. Gue mengadakan live desain di TikTok gue. Nah, gue selalu mengadakan live desain di TikTok gue. Untuk yang belum mengikuti gue atau like video gue di TikTok, kalian bisa mengunjungi seperti nama gue di YouTube ini ya guys ya, Ferdian Daris. Nah, di situ gue mengadakan live setiap hari. Kalian bisa komen di situ mau sarankan apa untuk konten kita selanjutnya seperti itu. Nah kemudian nantinya gue akan upload di YouTube ketika sudah selesai guys. Nah di TikTok pula gue akan mengadakan live desain seperti misalnya kalian mau saranin apa di desain ini. Misal mau masukin ikan paus, kalian bisa give ikan pausnya, atau misal mau nanam bunga mawar gitu, gue bisa penuhin bunga mawar di stadion ini dengan bunga mawar ketika lu semua pada nge-give gue di TikTok itu ya gitu ya. Kalian bisa saranin desainnya di situ. Kalian mau menambahkan cewek apa aja, cewek-cewek di sini, atau mungkin pengen bangun rumah di tengah stadionnya juga bisa guys. Mungkin suatu saat gue akan coba bikin ya guys. Kalau misal gue bikin rumah di tengah stadion gitu guys, atau rumah-rumah gelandangan di tengah stadion ya, itu cukup keren juga sih. Maka dari itu kalian bisa follow TikTok gue. Nah di situ kita desain bareng-bareng, kita bangun bareng. Nah ini pembangunan ini berwujudkan atau pembangunan ini tuh bertujuan untuk kritik pemerintah gitu ya guys ya, dan kritik dunia ketika dunia butuh desain. Nah kita sediakan di sini, kita bareng-bareng desain yang terbaik buat kita semua. Nah gue bertujuan untuk itu ya guys ya. Maka dari itu gue selaku pendesain akan mewujudkan apa yang perlu di dunia ini untuk pembangunan. Gue telah selesai guys mendesain pagar ini, udah selesai ya, anggap aja ini udah selesai karena gue tadi sempat nge-lag. Alhamdulillah sudah lancar lagi nih, full pagar keliling lapangan agar aman pemain. Nah di sini gue akan menambahkan lagi menara tembak buat penembak jitu polisi guys. Nah ini bukan menara masjid ya, anggap saja ini menara tembak yang gue bikin. Gue download ini, semoga nggak ada copyright ya, aman ini guys. Nah pada kemarin tuh sempat terjadi penembakan gas air mata di tengah kerumunan penonton atau tribun ya. Maka dari itu para anak-anak dan perempuan khususnya tuh mengalami sesak nafas, kemudian mata merah, lesu, letih, lungai. Pokoknya jangan sampai kejadian itu terulang lagi ya guys ya. Karena orang-orang yang tidak bersalah, padahal para polisi itu yang turun ke stadion tuh aman ya mereka ya malahnya. Kemudian ditembakkan gas air mata ke dalam tengah-tengah tribun penonton, tentu akan membuat kepanikan yang sangat panik karena kena gas air mata itu sangat perih. Nah untuk itu gue akan menyediakan di sini menara tembak untuk para penembak jitu polisi ya guys.
Nah, menara ini bertujuan untuk menembaki para supporter yang rusuh. Nah, peluru di sini dipakai peluru baja ya guys ya, bukan peluru atau bukan gas air mata lagi, karena gas air mata akan berdampak pada semua orang. Nah, kalau ini akan berdampak pada satu orang yang rusuh saja guys. Maka dari itu ketika kita punya menara tembak ini, nanti di sini ada penembak jitu, kemudian pengamatnya ya guys ya. Nah, kurang lebih sudah ini viewnya guys. Nah, nanti dari atas ini akan ada polisi yang menembaki dan mengamati para supporter, siapa saja yang rusuh langsung tembak saja guys. Tentu ini tidak akan merugikan banyak orang di stadion ini, dan stadion tetap aman damai di dalam sini. Penonton bisa tetap joget-joget tanpa harus khawatir. Nah, ini di sini terdapat space kosong ya guys ya, di luar sini. Ini adalah jarak agar para penonton tidak menuju ke pagar atau memanjat, terutama karena di situ bahaya terdapat sengatan listrik yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu, karena ini Indonesia, gue mencoba untuk memberi sebuah fasilitas di dalam stadion ini, yaitu, tunggu sebentar guys, loading ini. Nah, tentunya di Indonesia itu sangat sulit untuk menemukan UMKM ya di stadionnya, dalam stadion. Kadang ada pedagang asongan saja. Nah, untuk itu gue akan menambahkan fasilitas Alfamart di dalam stadion ini guys, karena di mana-mana itu sudah tersedia Alfamart. Ini adalah bentuk dari pemberi fasilitas di dalam stadion ya. Ketika kita lapar, kita bisa ke Alfamart di dalam stadion ini, sehingga para penonton dapat tetap nyaman di dalam, serta para pebisnis bisa tetap ada di dalam stadion. Tentu saja omsetnya ini akan sangat besar ya guys ya. Tapi gue tidak menyediakan tempat parkir di depan Alfamart ini, karena Alfamart itu biasanya parkir gratis. Maka dari itu di dalam sini adalah tempat yang paling sempurna untuk mereka ya guys ya. Nah, pasti orang-orang yang nonton di stadion pasti akan berharap juga di dalam stadion itu ada Alfamart ya guys ya, yang lengkap. Kayak ketika kita mau menarik uang atau mau ke toilet, bisa numpang di Alfamart. Atau juga kalian butuh cemilan, atau tiba-tiba tembus, atau kalian butuh jas hujan, butuh payung, semua tersedia di sini ya guys ya. Nah, gue memposisikannya ada di tengah sini. Ini adalah untuk sisi tribun sebelah kiri ya. Nah, gue akan memposisikan supaya lebih sempurna nantinya ya guys ya. Nah, ini di tengah karena nanti kanan dan kiri agar bisa menjangkau semua tanpa bilang mereka terlalu jauh. Kita harus adil dengan semuanya di sini. Nah, ini adalah stadion standar yang mengutamakan semuanya, harus adil dengan semuanya. Maka dari itu gue membuatnya di tengah-tengah ini guys ya. Oke, gue mencoba untuk menghilangkan pagar aslinya ini guys. Nah, ini gue disediakan ya guys ya. Ini bukan iklan juga, nggak ada endorse. Nah, mungkin ke depan bisa ya guys ya, ketika mungkin gue udah terkenal, kalian bisa share ke teman-teman kalian untuk mengajak nonton gue. Nah, kalian aja nantinya misal nih terkenal, mungkin gue bisa bangun basreng, pabrik basreng di dalam stadion juga nggak apa-apa guys. Ketika kalian mau endorse basreng ke gue gitu kan bisa tuh. Atau gue juga bisa bikin 3D orang-orang ya guys ya. Misal kalian mau gue bikinin 3D dalam stadion ini juga bisa, manusianya gitu ya guys ya. Kalian harus foto, terus gue akan gabungin foto itu menjadi sebuah 3D agar bisa dimasukkan ke model-model seperti ini. Nah, selanjutnya gue akan membuang pagar ini ya, dan kemudian jalan ini tentunya ini sangat mengganggu ya. Oke, loading ya, sabar. Nah, seperti ini nantinya emang tidak ada jalan di sini. Ini adalah rumput. Ketika manusia-manusia di stadion ini membutuhkan cemilan, apapun, jas hujan, minyak goreng maupun softtek, nah kalian bisa mampir ke sini untuk membelinya guys. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, bahkan hapus ini agar lebih rapi lagi.
Nah, ini juga tersedia tempat sampah ya guys ya. Maka dari itu di stadion tuh kadang banyak sekali sampah. Nah, ada ada Alfamart, tentu saja ada Indomart. Nah, untuk seberang sini gue akan menaruh Indomart ya. Ini adalah sisi kiri tadi ya. Nah, karena sisi sini pasti membutuhkannya juga, makanya ada Alfamart, pasti depannya tuh ada Indomart. Nah, maka dari itu gue akan menambah fasilitas Indomart di stadion berstandar internasional ini. Oke, gue akan membaliknya. Tunggu guys. Gue harap kalian bisa menonton sampai scene ini. Untuk itu jangan lupa like sekarang, komen kalian mau minta desain apa, apapun itu kalian komen saja. Gue membutuhkan ide-ide konten dari kalian ya guys ya. Nah, ini dia udah menghadap ke sini. Gue akan pepetin seperti halnya Alfamart tadi ya guys ya. Untuk yang suka Indomart bisa ke sini, untuk yang suka ke Alfamart bisa ke sebelah ya guys ya. Karena selera orang tuh beda-beda ya. Ada yang bilang lebih murah Alfamart, kalian bisa ke sana. Ada juga yang bilang lebih murah ke Indomart, lebih lengkap atau apa, kalian bisa ke sini ya. Nah, ini adalah tempat yang paling nyaman di sini gitu. Kalian bisa numpang adem di AC-nya di sini. Misal kepanasan di stadion, kalian bisa masuk ke Alfamart, Indomart. Ini tentu akan menambah daya tarik dari stadion ini ya guys ya. Sangat lengkap isinya. Nah, itu ada ATM BCA juga guys itu. Oke, selanjutnya guys ya. Karena sudah, ini lumayan loading nih, sabar guys. Nah, sudah guys. Gue selanjutnya akan menambahkan sebuah produk lokal yaitu angkringan di sini. Nah, di Indonesia tuh tanpa angkringan tuh sepi pokoknya ya. Nah, ini dia anak-anak warkop, terutama pecel lele ya. Kalian buat para lidah-lidah Indonesia yang butuh pecel lele, nah ini dia guys. Mungkin kalau ini berstandar nasional tuh kalian bisa misalnya ya, stadion Oxford tuh kampus ya guys ya. Stadion Olim Stadion atau stadionnya Chelsea atau Real Madrid dan lain-lain, atau stadionnya Barca, mungkin nantinya bisa mengikuti desain ini dengan toko-toko seperti McD atau KFC di dalam sini, atau Starbucks dalam sini juga oke ya guys ya. Pokoknya untuk mendapat fasilitas sebagai penonton serta pelaku bisnis, ini tentunya akan menambah pundi-pundi keuangan bagi para penyelenggara panitia. Nah, karena kemarin panitia penyelenggara tuh sempat menjebolkan tiket di Kanjuruhan ya, karena tidak sesuai dengan kapasitas yang disarankan oleh polisi. Nah, saat ini gue akan memberi saran, yaitu memberikan para pelaku bisnis ke dalam stadion supaya mereka bisa menyewakan sepetak tanah di sini dengan uang. Kalian bisa menyewakan karena pendapatan yang sangat didapat di sini sangat besar tentunya. Ketika kita membuka lahan penyewaan di dalam sini seperti di mall-mall gitu kan, bisa menambah cuan untuk para pelaku bisnis sepak bola ini guys. Nah, ini dia adalah pecel lele. Di sini ada tukang pecel lele di dalam. Ini adalah kearifan lokal. Kemudian ini adalah gerobak bubur kali ya guys ya. Nah, gue pengen mencoba memasukkan gerobak bubur ini juga di sisi sebelahnya tentunya, agar adil ya guys ya. Oke guys, cukup sekian part kali ini ya guys ya, karena video ini cukup panjang. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Sampai jumpa.